Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya saudara Imam Sanusi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kearifan lokal yang mana guru kami itu Ahmad Dian. Di sini saya mengambil dari desa saya kearifan lokal yang berjudul Pohon Beringin. Memasuki bab 1 atau pendahuluan. Pohon beringin merupakan salah satu pohon yang memiliki nilai filosofis yang makna yang dalam bagi masyarakat Jawa, khususnya di Kecamatan Robatal, Desa Sawah Tengah. Beringin juga melambangkan menunggali kaula atau Gusti, atau bersatunya manusia dengan Tuhan, atau bersatunya rakyat dengan pemimpinnya. Akar gantung beringin yang menunjukkan dari atas ke bawah memiliki makna bahwa manusia harus selalu mengingat asal-usul dari mana dia berasal. Asal-usul berarti tempat asal, kebudayaan, atau bisa juga asal-usul bahwa manusia diciptakan Tuhan dari tanah. Pohon yang terlihat seram ini ternyata memiliki manfaat terutama bagi lingkungan sekitar tempat di mana pohon beringin ditanam. Selain itu, tumbuhan kami tubuh dapat beringin juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Atau simak dataran dari pohon beringin tersebut. Pohon beringin yang berukuran besar dengan daun-daun yang lebar dapat memberikan hal positif bagi lingkungan sekitar, terutama jika kamu ingin menanamnya di pekarangan rumah. Dengan menanamnya pohon beringin, dijamin halaman rumahmu akan terasa lebih teduh dan sejuk. Daun-daunnya yang banyak dan lebar, pasti pohon beringin akan mengalami sinar matahari yang terbaik. Sering mendengar mengenai pohon beringin yang roboh di Desa Sawah Tengah. Sebenarnya pohon-pohon beringin lebih disebabkan karena usianya yang sudah ukurannya pohon yang besar, memerlukan proses yang cukup rumit untuk menyayangi. Selain itu, kamu juga harus memikirkan tempat untuk membuang pohon beringin yang sudah ditebang tersebut. B. Rumusan masalah. 1. Jelaskan mitos pada pohon beringin di Desa Sawah Tengah. 2. Jelaskan fungsi dan lain-lain. C. Masuki tujuan masalah. Biar mengetahui mitos pohon beringin, dapat menyadari bahwa setiap pohon ada penghuninya. D. Manfaat atau masalah. Agar penulis dan pembaca dapat mengetahui hal-hal tersebut, diketahui mitos pohon beringin Desa Sawah Tengah, Robatal, Sempang, dan kita juga dapat memahami masalah-masalah pohon beringin yang ada di angker dan di tempat makhluk halus. Memasuki bab 2, pembahasan. Mitos pohon beringin keramat di Desa Sawah Tengah, Robatal, Sempang. Ficus menjamin merupakan salah satu jenis pohon yang banyak dimitoskan di beberapa desa, salah satunya di Desa Sawah Tengah. Berpenunggu atau dihuni oleh makhluk-makhluk gaib seperti Gundurwo dan Kuntilanak. Beberapa kelompok masyarakat Desa Sawah Tengah tertentu juga sering memberikan sesajen di bawah pohon beringin, yang semakin menguat adanya mitos bahwa pohon beringin berpenghuni gaib. Menimbulkan kesan seram, ditambah lagi dengan permukaan batang pohon beringin yang kasar dan besar dan beralur-alur, juga akar gantungnya yang menunjuk dari cabang-cabangnya ke atas tanah. Semakin menambah kesansaran pohon ini, mata masyarakat Desa Sawah Tengah, apabila pohon beringin dirusak atau ditebang, maka penunggunya akan marah dan banyak menjadi korban kecelakaan demi mitos tersebut. Maka masyarakat menjadi tidak berani menebangnya sehingga mata air yang berada di sekitarnya tetap dilestarikan. Mitos-mitos yang nyata pada pohon beringin di Desa Sawah Tengah, Robatal, Sempang. Kamu pasti sudah tak asing lagi dengan mitos-mitosnya. Berkembangnya mengenai pohon beringin, dari mulai pohonnya merupakan tempat tinggalnya makhluk halus, Gundurwo, atau sampai mitosnya yang menginginnya pohon ini bisa membuat halusinasi tersebut lebih
teduh dan sejuk. Berikut ini mitos dan fakta tersebut pohon beringin yang beriman kamu ketahui. B. Mitos pohon beringin keramat sebagai kearifan lokal di desa Sawah Tengah. Mitos atau cerita-cerita pohon beringin keramat termasuk dalam salah satu kearifan lokal di desa Sawah Tengah. Berikut beberapa kriteria yang memenuhi bahwa mitos pohon beringin keramat termasuk ke dalam salah satu kearifan lokal. 1. Ciri-ciri kearifan lokal mitos beringin. A. Mampu bertahan terhadap budaya luar. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya cerita-cerita baru tidak mampu menghilangkan mitos pohon beringin keramat tersebut. B. Memiliki kemampuan fondasi unsur-unsur budaya dalam mitos pohon beringin keramat terhadap beberapa pertumbuhan nilai-nilai kehidupan yang tepat. C. Tongrok. 3. Mempunyai kemampuan mengendalikan beberapa patuh dan norma-norma yang bertugan di dalam mitos pohon beringin keramat yang menghadirkan masyarakat sekitar dalam berinteraksi. Fungsi kearifan lokal pohon beringin. Mitos pohon beringin sebagai kearifan lokal memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. A. Fungsi untuk membangun sumber daya manusia. B. Fungsi untuk membangun budaya dan ilmu pengetahuan. C. Berfungsi sebagai petuah atau kepercayaan sastra dan pantangan. D. Bermakna etika dan norma. Bentuk kearifan lokal mitos pada pohon keramat beringin. Terhadap beberapa bentuk yang mengklasifikasikan bentuk kearifan lokal yang berbagai menjadi dua bentuk, yakni bentuk nyata dan tidak nyata. Nah, mitos pohon beringin tersebut pada bentuk kearifan lokal yang nyata dan untuk teringat bahwa pada pohon beringin ini udah penghuninya dari dulu dan terbukti bahwa pohon beringin ini menyebabkan kecelakaan ketika makhluk tersebut tidak menyukainya. Bab 3. Kesimpulan. Di desa Sawah Tengah tersebut terkenal dengan pohon beringin keramat. Dia banyak masyarakat di desa Sawah Tengah ini mempercayai mitos tersebut keramat pohon beringin yang keramat tersebut ada penghuninya atau penghuninya yaitu makhluk halus. Dan kebanyakan yang menghuninya atau sering ditemukan masyarakat di desa Tengah itu adalah gundru ataupun kuntilanak. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.